membuat kesepakatan kelas. Apa nak? Kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Apa? Aturan yang kita sepakati bersama. Kita membuat peraturan bersama-sama untuk teman-teman lakukan. Bisa? Bisa. Yang pertama, ada yang usul kita seperti apa? Kesepakatan kelas. Bu Nisa punya gambar apa? Kupu-kupu. Kita tulis di sini ya, kesepakatan kelas kita. Yang pertama, kita harus apa? Belajar dengan semangat. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Kalau di sekolah kita bermainnya, belajarnya semangat apa enggak? Semangat. Belajar dengan semangat berarti kerjakan sampai selesai. Hebat. Kita tulis kata di sini ya. Semangat. Oke? Tulis semangat. Setuju nggak kalau kita belajar dengan semangat? Setuju nggak? Setuju. Selanjutnya apalagi kita ya? Yuk, Raka, apalagi kesepakatan kelas kita? Oke, tidak berebut mainan. Berarti kita harus antri atau disiplin. Anak-anak itu anak-anak disiplin. Iya, anak yang disiplin, anak yang mau antri. Tidak merebut mainan teman. Oke, kita tulis di sini disiplin. Tulis ya. Disiplin. Oke, kalau anak-anak ibu disiplin silakan duduk dengan sopan. Terima kasih. Setelah itu apa lagi? Kita sepakati apa lagi ya? Kesepakatan kelas kita. Bu Nisa mau kasih tahu, kalau disiplin berarti kita terlambat datang ke sekolah enggak? Tidak datang tepat waktu. Tidak telat, hebat. Berarti harus bangun apa nak? Bangun pagi. Bangun pagi, terus mandi. Tidak lupa menggas. Berbicara dengan jujur, sopan, jujur. Ya, berarti itu sama dengan apa? Bersikap berbudi luhur. Apa nak? Bersikap berbudi luhur. Berarti kita harus apa kalau budi luhur? Harus sopan. Sopan itu berarti apa? Tidak berteriak. Kemudian berbicara Raka sayang, berbicara yang sopan. Lalu tidak mengganggu teman. Apalagi? Berbicara yang jujur. Boleh kita berbohong? Boleh kita berbohong? Tidak. Kenapa kita tidak boleh berbohong? Ya Allah, kata Allah nanti lidahnya dipotong di akhirat. Ya. Kemudian juga merugikan orang lain. Kita tulis di sini berbudi yang luhur. Oke deh. Berbudi yang itu kata dikit. Oke deh, lama-lama duduk rapi. Sudah 3. Kita tambah 1 lagi boleh? Boleh. Apa lagi kira-kira? Pelangi. Indah seperti pelangi. Berwarna-warni. Nah, kalau kita berwarna-warni berarti kita berbeda. Semuanya anak-anak ibu indah.
Makanya itu kita harus apa? Saling menghormati. Saling menghormati enggak? Kalau Jojo beragama Buddha, kita hormati enggak agama Jojo? Kita hormati. Kalau Jojonya berdoanya seperti ini, teman-teman berdoanya seperti ini. Boleh mengejek temannya? Tidak mengejek, berarti saling menghormati. Kita tulis di sini saling menghormati. Iya, boleh. Saling menghormati. Oke, sekarang kita tempel di pohon kesepakatan kelas kita. Bisa menempelnya enggak? Bisa. Ada yang bisa bantu ibu enggak? Bisa. Lama-lama duduk rapi. Saya. Boleh. Bentar ya. Kita yang perempuan dulu deh. Kita tempel. Ara, silakan. Kupu-kupunya tempel di pohonnya. Dia kupu nata. Boleh apa yang ditempel sama Ara ini? Terima kasih. Disiplin, silakan. Boleh. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman mau melakukan kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat? Oke. Jika ada teman-teman yang melanggar, berarti nanti boleh teman-teman yang lain ingatkan. Terima kasih. Tepuk tangan yang sudah sama-sama. Sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati ibu kepala sekolah, yang saya hormati ibu semua, teman-teman guru. Insya Allah kami izin untuk menyampaikan materi tentang disiplin pada modul 1.4 yang sudah kita pelajari di PBB, dan mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di sekolah ya. Kita waktunya ini sekitar 3 menit, tapi 10 menit bisa. Peran kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah.
Budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah meliputi konsep-konsep inti berupa disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia terkait dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru dan perbuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Jadi kemudian yang pertama yaitu disiplin. Cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, mengarahkan murid untuk melakukan disiplin diri dan mengontrol diri dalam melakukan tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan. Jadi bukan dari kita, namun dari diri anak sendiri. Adapun nilai-nilai kebajikan itu seperti semangat, kemudian bertanggung jawab. Kalau yang sekarang itu nilai-nilai. Kemudian motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 3 motivasi. Yang pertama itu hukuman yang sebaiknya harus kita hindari. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan seperti kita memberikan reward. Namun ini rewardnya kalau untuk masuk ujian aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk memberikan hadiah itu sebaiknya itu dihindari. Nah, yang terbaik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Makanya itu dari kita harus membuat aturan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi setiap peraturan itu tidak dibuat oleh guru, namun dibuat bersama dengan anak. Begitu. Ini kan motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebaiknya dihindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. Nah, ini dalam yang kita bawahi berlebihan ya, seperti memberikan kue atau apa. Tapi kalau hanya sekedar memberikan ujian itu tidak apa. Kemudian ada memanggil motivasi eksternal dalam diri murid. Kenapa begitu? Karena anak ini kalau kita hanya dari motivasi eksternal, dia besok lagi dia akan mengulanginya lagi. Kemudian posisi kontrol seorang guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang terpenting yang harusnya kita itu sebagai manajer. Kalau penghukum jelas kita memberi hukuman. Pembuat merasa bersalah contohnya cobalah gara-gara kamu ibu menjadi seperti ini. Nah itu kurang baik. Kemudian teman, kita menjadi teman dan ternyata teman itu juga kurang baik. Nah di posisi manajer itu adalah guru membuat suatu bersama murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga menghasilkan identitas positif. Nah, jadi posisi manajer ini terkait dengan segitiga restitusi, nanti akan dijelaskan. Kemudian keyakinan kelas. Nah ini yang penting. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas melalui kegiatan membuat kesepakatan bersama murid. Jadi aturan tadi dibuat kesepakatan bersama. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah kalau dulu kita kan tidak berteriak. Nah itu kan bukan kata-kata motivasi, tapi motivasinya itu semangat, kemudian memiliki sikap disiplin seperti itu. Kemudian segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu jika guru berperan sebagai manajer maka menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Makanya harusnya sebelum kita melaksanakan segitiga restitusi kita harus membuat keyakinan kelas. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu dilakukan jika, jadi contohnya seperti kasus Rama tadi kan, nah itu sebaiknya memang ada segitiga restitusi. Kalau tidak sempat hari ini, besok pagi juga bisa kita terapkan. Kemudian keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, filosofi Ki Hajar Dewantara ya, dengan menjalankan budaya positif akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi, yaitu berpihak pada murid. Kalau kita berpusat pada murid ya. Kemudian untuk refleksinya kita ulang ini ya. Ini refleksi nggak usah diingat, nggak apa-apa.
Kemudian nilai guru dan peran guru penggerak. 5 nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan kreatif adalah upaya untuk mewujudkan budaya perhatian di sekolah. Guru penggerak di sini bukan Miss saja, tapi teman-teman juga termasuk guru penggerak, karena kita tergerak bersama-sama untuk mewujudkan kelima nilai-nilai tadi. Teman-teman guru juga harus mempunyai nilai-nilai tadi. Kemudian visinya, salah satu visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dari berpihak pada anak. Makanya di sekolah itu kita tidak bisa melakukan kegiatan itu yang sesuai dengan keinginan guru. Balik lagi kan dengan pendekatan yang kita terapkan di sekolah TK itu kan harus berpusat kepada murid kan. Jadi bukan guru yang menentukan kegiatan, tapi anak yang menentukan kegiatan. Kemudian kita balik lagi ya yang ini. Nah, ini yang segitiga restitusi, teman-teman guru juga bisa nanti diterapkan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika kita memanggil anak, misalnya contoh tadi kan, apa yang sudah kamu lakukan gitu kan, kita nggak langsung menyalahkan gitu kan. Tadi saya pukul teman gitu kan, waktu saya main lato-lato teman kena gitu. Terus kita tidak boleh mas seperti itu gini, tapi kita bilang gini sama si anak tadi, ibu guru juga pernah loh melakukan kesalahan seperti itu, main nggak sengaja kena teman. Ternyata teman kita sama seperti Rama. Coba kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah dia guru pernah melakukan kesalahan yang sama loh, gitu kan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, tapi kalau seperti itu salah atau tidak? Salah, kemudian oke, kalau begitu salah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tidak main lato-lato lagi, atau nanti dari jawaban anak kan, kemudian dan baru kita bilang menanyakan keyakinan kelas. Jadi Rama meskipun nggak keyakinan kelas kita, menghargai teman, disiplin. Nah, baru kita tanyakan. Nah, kalau seperti itu kira-kira melanggar nggak keyakinan kelas kita? Melanggar ini. Nah, kalau melanggar apa konsekuensinya? Minta maaf kah? Tapi hindari hukuman, gitu ya. Nah, kalau tipe di kita ini kan anak usia dini ya. Kalau ini memang mudah diterapkan di usia SD dan usia TK, usia SD, SMP dan SMA. Nah, kalau kita itu lebih peran kita itu lebih super lagi karena anak-anak satu belum memahami bahasa yang formal, bahasa yang kompleks dia belum tahu. Jadi bisa kita sesuaikan dengan bahasa ini. Nah, segitiga restitusi mungkin di kelas tinggi bisa dilakukan 1 kali. Kalau di kelas